Keputusan sepertinya Farel harus dibawa ke Jakarta untuk mengoptimalkan pendidikan dia dan karirnya. Iya. Jadi selama ini kan saya kan yang mendaftarkan sekolah Farel di waktu SMP, kirim ke saya. Perkembangannya saya tahu terus. Sehingga kita punya kesepakatan, ya udah Farel disekolahkan ke Jakarta biar optimal, sehingga saya nanti bisa menentukan jadwal ngajinya. Dia kan butuh ngaji juga, harus belajar ngaji juga. Kalau dia pulang pergi kan saya bingung cara menjadwalkannya. Iya. Jadi ini sekarang saya udah daftarkan dia di Keputusan sepertinya Farel harus dibawa ke Jakarta untuk mengoptimalkan pendidikan dia dan karirnya. Iya. Jadi selama ini kan saya kan yang mendaftarkan sekolah Farel di waktu SMP, kirim ke saya. Perkembangannya saya tahu terus. Sehingga kita punya kesepakatan, ya udah Farel disekolahkan ke Jakarta biar optimal, sehingga saya nanti bisa menentukan jadwal ngajinya. Dia kan butuh ngaji juga, harus belajar ngaji juga. Kalau dia pulang pergi kan saya bingung cara menjadwalkannya. Iya. Jadi ini sekarang saya udah daftarkan dia di Al-Azhar. Jadi enak, lebih dekat, bimbingnya lebih enak. Ya, lebih enak. Selalu ada orang baik ya. Betul, Saya yang itu menolong. Karena dia orang baik. Iya. Dia anaknya tulus, luar biasa. Betul. Ya. Itu yang membuat saya sangat sayang sama dia gitu. Iya. Perjuangannya luar biasa. Farel tetap harus yakin ya sayang bahwa Farel bisa sukses ya. Harus banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih sama Pak Manajer karena dipertemukan dengan orang yang baik, bisa menggantikan sosok figur Bapak. Pak Manajer juga terlihat terharu sekali ya Pak Manajer ya. Ya gimana ya, udah hampir masuk tahun keempat ya. Dan dia banyak sama saya, sama anak saya dia memang sayang, anaknya penyayang gitu. Kalau ketika melihat orang susah, dia kembali merasakan dia dulu pernah susah. Iya. Gitu. Saya kan kemana-mana sama dia udah hampir 4 tahun gitu. Betul. Lihat dia perform, perjuangan dia, kita terbang ke Kalimantan, lewatin jalur darat, udara, laut, itu luar biasa dia. Nggak tahu, tapi kalau tadi kan suka nyubit-nyubit atau apa, menurut saya Farel ini termasuk anak yang ada sedikit manjanya, tapi dia tidak dapat itu ya, Mbak Indah, maksudnya. Jadi dia mau tidak mau sama orang yang paling terdekat ya, melampiaskan itu. Manajer mau nggak mau harus bisa jadi Bapak buat Farel. Ya. Emang udah kayak anak sendiri yang ngurusnya. Betul. Ya, tadi saya ngomong sama Pak Manajer di belakang ya gitu. Tadi Pak Manajer sempat nanya sama saya, Adi kenapa nih ini anak nih secara nyubit-nyubit nih, jadi ada nyubit-nyubit saya yang pengen dikejar. Ini sebenarnya secara psikologi dan diri sendiri nggak mau gitu. Pokoknya nyubit-nyubit saya. Nah itu kontrolnya yang jadinya kurang. Satunya lagi ada setiap manusia itu kan punya pelampiasan emosinya masing-masing kan Pak. Gitu loh. Jadi anak ini mungkin mencoba melampiaskan emosinya dengan cara yang dalam tanda kutip menyenangkan buat dia. Dan itu dilakukan ke orang yang dia rasa nyaman, yang dia rasa aman nih. Tempat dia aman sekarang kan manajernya nih. Jadi dia mencoba untuk nih gitu, saya keluarin gitu energi dan emosi yang saya yang disembunyikan. Kamu ada yang dipendam Farel atau bagaimana? Mungkin mau teriak kamu di sini bagaimana? Enggak. Tapi tahu-tahu bapaknya Pak Manajer tahu-tahu lama-lama bonyok kali ya, cubit-cubitin terus lama-lama. Tapi Farel apa? Farel Prayoga akhirnya dipertemukan sama ibu kandungnya di acara TV Pagi-Pagi Ambiar. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu,
Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Farel Prayoga, sosok yang viral di media sosial, mengalami momen haru ketika dia dipertemukan dengan ibu kandungnya di acara Pagi-Pagi Ambyar. Setelah 14 tahun terpisah, Farel Prayoga akhirnya dapat bertemu kembali dengan ibu kandungnya berkat kejutan yang diberikan oleh host acara tersebut. Momen ini sangat emosional dan membuat semua host dan penonton di satu studio terharu. Farel yang tidak menyangka akan bertemu dengan ibu kandungnya langsung larut dalam tangis bahagia. Ibu kandung Farel juga terlihat sangat emosional dan bahagia saat bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak dilihatnya. Pertemuan ini menjadi momen yang sangat berharga bagi Farel Prayoga dan ibu kandungnya. Acara Pagi-Pagi Ambyar berhasil menciptakan momen yang tidak terlupakan dan memberikan kebahagiaan bagi Farel Prayoga dan ibu kandung. Keputusan sepertinya Farel harus dibawa ke Jakarta untuk mengoptimalkan pendidikan dia dan karirnya. Iya. Jadi selama ini kan saya kan yang mendaftarkan sekolah Farel di waktu SMP, kirim ke saya. Perkembangannya saya tahu terus. Sehingga kita punya kesepakatan, ya udah Farel disekolahkan ke Jakarta biar optimal, sehingga saya nanti bisa menentukan jadwal ngajinya. Dia kan butuh ngaji juga, harus belajar ngaji juga. Kalau dia pulang pergi kan saya bingung cara menjadwalkannya. Iya. Jadi ini sekarang saya udah daftarkan dia di Al-Azhar. Jakarta. Jadi enak, lebih dekat, bimbingnya lebih enak. Ya, lebih enak. Selalu ada orang baik ya. Betul, Saya yang itu menolong. Karena dia orang baik. Iya. Dia anaknya tulus, luar biasa. Betul. Ya. Itu yang membuat saya sangat sayang sama dia gitu. Iya. Perjuangannya luar biasa. Farel tetap harus yakin ya sayang bahwa Farel bisa sukses ya. Harus banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih sama Pak Manajer karena dipertemukan dengan orang yang baik, bisa menggantikan sosok figur Bapak. Pak Manajer juga terlihat terharu sekali ya Pak Manajer ya. Ya gimana ya, udah hampir masuk tahun keempat ya. Dan dia banyak sama saya, sama anak saya dia memang sayang, anaknya penyayang gitu. Kalau ketika melihat orang susah, dia kembali merasakan dia dulu pernah susah. Iya. Gitu loh. Iya. Saya kan kemana-mana sama dia udah hampir 4 tahun gitu ya. Betul. Lihat dia perform, perjuangan dia, kita terbang ke Kalimantan, lewatin jalur darat, udara, laut, itu luar biasa dia. Nggak tahu, tapi kalau tadi kan suka nyubit-nyubit atau apa, menurut saya Farel ini termasuk anak yang ada sedikit manjanya, tapi dia tidak dapat itu ya, Mbak Indah maksudnya. Jadi dia mau tidak mau sama orang yang paling terdekat dia melampiaskan Pak itu. Manajer mau nggak mau harus bisa jadi Bapak buat Farel. Ya. Emang udah kayak anak sendiri yang ngurusnya. Betul. Ya, tadi saya ngomong sama Pak Manajer di belakang ya gitu. Tadi Pak Manajer sempat nanya sama saya, Adik kenapa nih ini anak nih secara nyubit-nyubit nih, jadi ada nyubit-nyubit saya yang pengen dikejar. Ini sebenarnya secara psikologi dan diri sendiri nggak mau gitu. Pokoknya nyubit-nyubit saya. Nah itu kan sebenarnya yang jadinya jadi reaksi. Satunya lagi. Ada setiap manusia itu kan punya pelampiasan emosinya masing-masing kan Pak. Gitu loh. Jadi anak ini mungkin mencoba melampiaskan emosinya dengan cara yang dalam tanda kutip menyenangkan buat dia.